Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat kerja di rumah aja official, terutama sahabatku para Pi Network atau para penambang Pioneer ya. Jadi untuk semuanya ingat ya pesan saya, jangan membusungkan dada nanti ketika Pi Network ini launching, karena mungkin uh, harganya ini menurut saya akan tinggi ya. Harga dari Pi Network ini akan tinggi ya. Menurut berita yang kemarin dikeluarkan, atau berita yang kemarin dikeluarkan itu ada nilai ya, nilai konsensus ya. Jadi ada nilai konsensus di 110 negara. Nah, di mana nilai konsensus ini mewakili dari setiap negara masing-masing ya. Jadi ketika nanti mainnet ya, ketika mainnet nanti ini ada usulan dari setiap negara, itulah yang disebut dengan konsensus. Usulan harga nanti ketika mainnet, ketika nanti awal launching ini dihargai berapa untuk nilai satu PI networknya. Nah, jadi di 110 negara ya, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia itu menghargai Pi Network dengan harga $100 untuk satu mata uang Pi. Nah, jadi paling rendah itu di angka 100 US dollar untuk satu mata uangnya. Nah, jadi di Amerika Serikat sendiri, kalau di Amerika Serikat itu harga Pi ya, harga Pi di Amerika Serikat itu dia menghargai dengan nilai 1000 US dollar untuk satu mata uang Pi Network ini ya. Jadi mungkin sedikit ya informasi untuk kita semua, dan kawan-kawanku juga semua harus mengetahui tentang nilai konsensus ini ya. Jadi perwakilan harga ketika nanti mainnet di setiap masing-masing negara ya. Nah, jadi ini yang paling tinggi ini nilai konsensus dari negara berikut ya. Oke, nilai konsensus yang paling tinggi ini ada di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia. Nah, jadi nilai yang paling tinggi itu ada di negara tersebut. Itu untuk nilai satu mata uang PI-nya itu dihargai dengan 1000 US dollar. Nah, kemudian lanjut ya. Ini konsensus yang kedua, ini mungkin banyak negara ya. Ini konsensus dihargai dengan 300 US dollar hingga 500 US dollar. Itu meliputi wilayah Finlandia, Swedia, kemudian Denmark, Islandia, pokoknya banyak banget ya di sini. Ini harga konsensus yang kedua. Oke, next, kemudian lanjut yang ketiga. Ini juga nilai persetujuan ya. Jadi ini nilai persetujuan negara yang ketiga dengan angka 300 US dollar. Itu meliputi Mesir, Sudan, dan Libya hingga yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat ini konsensus dari nilai 1500 hingga 200 US dollar. Itu meliputi Korea Utara, Korea Selatan, Mongolia, dan Jepang. Nah, jadi untuk negara Korea Utara, Korea Selatan, kemudian Mongolia dan Jepang, dia menghargai untuk nilai satu Pi itu di harga $150 hingga 200 US dollar. Nah, kemudian next, ini masuk ke konsensus yang kelima. Ya, ini dengan yang keenam maksudnya, yang keenam. Konsensus yang keenam ini menghargai dengan harga 100 US dollar ya. 100 US dollar itu meliputi Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei, dan Timur Leste. Nah, jadi konsensus yang keenam ini dia menghargai nilai satu PI-nya dengan harga 100 US dollar ya. Kalau misalkan kita melihat konsensus yang paling tinggi tadi itu ada di negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia. Dia nilai konsensusnya untuk satu PI network itu di angka
US dollar. Kalau dirupiahkan ke jumlah mata uang Indonesia atau rupiah itu sebanyak kurang lebih 1.400.000 untuk satu poinnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semua ya nanti ketika mainnet memiliki 400 poin dari PI Network ini, kurang lebih teman-teman itu sudah mendapatkan kurang lebih setengah M atau 500 juta 600 juta itu. Nah, jadi apalagi yang memiliki poin banyak ya. Nah, ini mungkin bisa-bisa jadi sultan mendadak nih kalian nih. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah diangkatnya derajat kita nanti. Nah, nanti ketika memang sudah diangkat derajatnya oleh Allah, jangan lupa sedekah ya. Kemudian jangan lupa juga berbagi sama yang lain ya. Oke, berbagi sama yang lain. Nah, kemudian teman-temanku juga untuk persiapan KYC nanti ya, jadi mungkin ada yang mengalami kendala di bagian dokumen ya, soalnya kan nanti ada tiga dokumen yang bisa untuk diverifikasi, atau ada tiga dokumen yang bisa untuk dipakai KYC, yaitu KTP, SIM, kemudian paspor. Nah, jadi kalau misalkan ingin menggunakan KTP, mungkin dokumen tersebut rusak, ya alangkah mulai dari sekarang perbaiki dokumen tersebut. Ya, perbaiki dokumen tersebut. Mungkin ada yang patah, buram, nggak jelas, ataupun mungkin ada yang terkelupas kulit dari KTP-nya atau dokumen itu, silahkan langsung perbaiki ke Disduk Capil. Ya, perbaiki segera ya. Mungkin juga untuk semuanya, untuk kembali lagi untuk nilai konsensus yang tadi ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya, wasilah kita bareng-bareng ya, mudah-mudahan ini rezeki kita bareng-bareng. Dan saran saya ketika nanti mainnet ada di bursa ya, jangan dicairkan semua. Alangkah baiknya kita simpan itu sebagai aset kita ya, itu sebagai aset kita. Alangkah baiknya disimpan dengan baik. Kalau misalkan memang perlu ya, cairkan sebutuhnya aja ya, cairkan dengan sebutuhnya, jangan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan mah nggak ada habisnya. Nah, jadi alangkah baiknya kita cairkan seperlunya aja ya, karena nanti untuk nilai Pi Network kedepannya ini bakalan mahal ya, bakalan mahal. Ekosistem yang telah terbentuk di Pi Network ini sangat bagus banget, ini sangat besar. Cryptocurrency terbesar di dunia sekarang, yaitu cuman Pi, nggak ada yang lain ya. Jadi kalau untuk masalah harga, ini kurun waktu yang sangat singkat, ini bakal mahal banget harganya. Jadi satu poin itu nanti sangat berharga sekali ya. Jadi alangkah baiknya di hold ya, di hold. Kalau misalkan butuh ya cairkan, itu terserah kalian. Cuman saran dari saya ya seperti itu. Jadi cairkan sebutuhnya aja ya. Kalau misalkan butuh ya separuh dicairkan, separuhnya disimpan sebagai tabungan aset ya, karena harga dari cryptocurrency ini fluktuatif harganya nanti ke depannya ya. Kalau menurut saya Pi Network ini bisa menembus hingga angka 50.000 US dollar atau kisaran 600 juta per satu koinnya dalam hitungan waktu 5 tahun ke depan ya. Ingat, ini bakal mahal sekali, cuman kita tunggu beberapa tahun ke depan harganya sama seperti Bitcoin. Kenapa seperti itu? Iya, kenapa sih seperti itu? Ya iya, karena ekosistem yang terjadi ya ini sudah banyak, kemudian sudah matang. Istilah kata kalau kita misalkan merebus ubi, ini ubinya itu udah matang banget gitu. Jadi proyek-proyek developer itu udah pada masuk di dalam, di brainstorm ya, di brainstorm itu tuh udah proyek itu udah bener-bener matang dari segi dari proyek, dari segi nanti kedepannya Pi Network, kemudian hingga
sampai untuk banknya itu semua akan disediakan ya. Jadi jaga poin kalian ya, jaga poin kalian, saya tekankan lagi, jaga poin kalian, jangan dilepaskan semua nanti ketika mainnet, karena nanti untuk nilai 1 poinnya itu mahal sekali ya. Nanti ketika memang sudah berjalan, banyak yang nambang, belum tentu kita 1 hari bisa mendapatkan 1 poin. Mungkin 1 poin itu bisa kita dapatkan 1 bulan ya. Mungkin cukup sekian ya, mungkin sharing saya kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.